Pemirsa, seorang siswi SMK di kota Gorontalo diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh aparatur sipil negara atau ASN bersama rekannya. Ironisnya, setelah melapor ke polisi, korban justru mengaku mendapat ancaman dari terduga pelaku agar mencabut laporan. Suami istri ini melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuannya yang masih di bawah umur ke Polda Gorontalo. Terduga pelaku adalah seorang ASN muda yang bertugas di Pemkab Gorontalo Utara. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban akan dinikahi. Mirisnya, korban sempat dilecehkan oleh dua rekan terduga pelaku. Kasus pencabulan ini telah dilaporkan sejak bulan Mei 2025 dan kini masuk tahap penyidikan di unit PPA Polda Gorontalo. Selama proses hukum berjalan, korban justru diduga mendapat tekanan hingga ancaman dari terduga pelaku agar menarik laporan. Korban sempat depresi dan trauma. Dia ambil ini anak korban PHP, baru dia suruh buka ini baju ini, Pak, ini tukang pijat. Dia tahan, ini biru-biru, ini anak peta. Di tempat yang berbeda. Jadi satu di kos-kosan, satu di hotel. Sangat disayangkan saya, kenapa dua orang ini tidak pernah terungkap sampai detik ini. Begitu. Dua orang ini teman si... Menurut korban, pada akhirnya si pelaku mengaku itu temannya dia. Yang pertama visum sudah dilaksanakan. Kemudian juga kita melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi ahli psikologi forensik. Kemudian ada beberapa saksi yang berjauhan jaraknya. Ada juga yang kita panggil 2 kali tidak datang. Nah, kita alhamdulillah kemarin sudah 2 lagi tambahan saksi yang kita periksa. Adapun Sementara itu, keluarga korban berharap kasus ini segera menemukan titik terang dan dapat memberikan keadilan bagi korban. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, seorang guru SD membanting nasi kotak di hadapan para murid di Kabupaten Kampar, Riau. Video aksi sang guru pun viral. Aksi tak terpuji ditunjukkan seorang guru honorer SDN 021 Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Diduga pelaku emosi lantaran didesak guru lain untuk membagi-bagikan nasi kotak. Karena jumlahnya tidak cukup, pelaku membanting 2 ikat nasi kotak di depan ruang guru. Peristiwa terjadi saat jam makan siang setelah anak-anak selesai mengikuti kegiatan sosialisasi tentang perundungan. Di akhir sosialisasi, Dinas Pendidikan menyalurkan nasi kotak yang ternyata jumlahnya kurang. Suami Nadia Hutri, pelaku utama penculikan bocah 4 tahun di Makassar, mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya menjadi bagian dari sindikat penjualan anak. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syah Putra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syah Putra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, iNews melaporkan.
Anak korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurut orang tua, usai diculik, korban menunjukkan perubahan perilaku. Balita korban penculikan di Makassar menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Kami di sini datang untuk penanganan trauma healing. Jadi lebih ke pendekatan ke anak, jangan sampai ada trauma dan sebagainya. Ini tahap pertama karena kemarin beberapa hari ini kami tidak muncul dulu dari kepolisian karena terlalu banyaknya orang. Ya, jadi alhamdulillah sudah berjalan dan ini akan bertahap terus. Jadi kita mulai dari asesmen tadi, kemudian kami konseling masuk ya dengan trauma healing. Jadi kita mau melihat apakah anak ada trauma atau tidak, tetapi kami nggak bisa jawab sekarang. Sementara itu, menurut orang tua, korban merupakan anak yang aktif dan mudah akrab dengan orang lain. Namun kini menunjukkan perubahan perilaku usai menjadi korban penculikan. Ini kan biasa dia memukul pelan, dia agak-agak keras tadi. Oh gitu, berarti lagi agak-agak Korban yang masih berusia 4 tahun diculik selama 6 hari. Polisi mengungkap korban dijual seharga 80 juta rupiah oleh jaringan pelaku lintas provinsi. Hingga kini sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa sempat dilaporkan hilang istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat ditemukan tak bernyawa. Jasad korban ditemukan termutilasi di dalam septic tank di rumah kosong. AGT, istri seorang pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban disembunyikan dalam septic tank sebuah rumah kosong di kawasan Reremi Puncak, Distrik Manokwari Barat. Penemuan setelah tim gabungan Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari melakukan pencarian intensif sejak Senin malam. Laporan hilangnya korban pertama kali disampaikan oleh suaminya setelah ditemukan jejak darah di rumah kontrakan mereka. Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial YH yang pernah bekerja sebagai tukang di rumah korban. Ya, sementara ini memang pelaku adalah orang yang pernah bekerja di tempat korban. Kemudian bekerja di tempat sekarang ini mungkin masih kita dalami. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Manokwari untuk diautopsi. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap penyebab dan motif utama dari kasus pembunuhan ini. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, polisi mengungkap identitas jasad pria dengan kondisi tangan dan kaki terikat di pinggir tol Jagorawi, Citerep, Bogor, Jawa Barat. Korban pengemudi taksi online hilang kontak setelah mengambil penumpang melalui aplikasi online. Region ada mayat, ditemukan mayat. Warga desa Lewinutu, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria di pinggir tol Jagorawi, kilometer 30. Korban ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan barang bukti. Dari hasil identifikasi diketahui jasad atas nama Ujang Adi Wijaya, warga Depok. Pada saat kita ke TKP, kemudian kami melakukan olah TKP, selanjutnya jenazah tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Dan setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, bahwa jenazah tersebut dapat teridentifikasi melalui alat bahwa jenazah laki-laki tersebut bernama Ujang Adi Wijaya. Kabar meninggalnya Ujang mengejutkan keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya di Kampung Pitara, Gang Kemang, Pancoran Mas, Kota Depok. Korban diketahui merupakan pengemudi taksi online.
Menurut keterangan keluarga, korban terakhir kali mendapat pesanan penumpang pada Minggu sore. Setelah itu keluarga kehilangan kontak dengan korban hingga Minggu malam. Warga baru mendapat kabar mengenai penemuan jasad Ujang sekitar jam 10 malam, beberapa jam setelah hilang kontak. Menurut warga, korban dikenal sebagai sosok pribadi yang ramah kepada tetangga. Tapi warga mah nggak pernah dengar ada masalah ya? Nggak ada masalah di sini, nggak ada dia. Dia orangnya baik. Orang juga belum lama pulang umroh. Kabar duka ini menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang meninggalkan seorang istri dan 1 anak. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap motif dan kronologi kejadian tersebut. Dari Bogor dan Depok, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Yung Rizky, iNews melaporkan.